Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Fahmi Ahmad semuanya, dimanapun kalian berada. Di sini Fahmi ada. Baik ya sahabat-sahabat, perlu diketahui bahwasanya pelanggaran hak anak dalam hukum internasional yang telah diratifikasi di Indonesia. Nah, anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Penerus, bahwasanya ketika ditafsirkan penerus itu ketika koruptor akan diteruskan koruptornya, begitu? Enggak. Di sini di dalam tafsiran anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Ketika kebaikan telah dilangkahkan, maka hak berbicara mengenai hak anak ada pun yang saya telusuri dari hasil literatur saya ataupun dari, tapi saya membaca dan memahami bahwasanya ada 5 jenis yang saya percayai. Hak sipil dan kebebasan. Pertama, hak sipil dan kebebasan yang dimana menanamkan sifat identitas kebebasan berpendapat, begitu. Kemudian yang kedua, hak pelindungan anak dari kekerasan, eksploitasi paksaan ataupun dalam situasi darurat. Nah, ketiga, hak kesejahteraan. Bagaimana kemudian hak anak itu harus dipenuhi dengan kesejahteraan, terutama dalam hal pokoknya itu makanan. Itu yang paling penting, makanan. Kedua, tempat tinggal. Itu perlu juga tempat tinggal. Bagaimana melihat fenomena hak anak itu ada di anak-anak zaman sekarang, ada yang di kolong jembatan begitu dilantarkan, tidak layak. Nah, itu perlu dibantu oleh sahabat-sahabat sekalian. Kemudian layanan kesehatan bagi hak anak itu memang, bagi hak kesejahteraan itu memang harus diperhatikan lah. Keempat, hak pendidikan, tentang bagaimana sekolah gratis dan sesuai potensi anak sendiri. Reaksi, tentang bagaimana bicara soal bermain dan istirahat sesuai usia, pun hasil literatur saya tentang jenis hak anak, begitu. Lalu prinsip perlindungan anak, tentang bagaimana mengidentifikasi bahwasanya non diskriminasi, melarang atas tindakan yang memang menghancurkan kan si anak itu sendiri. Hak hidup anak terus berkembang, itu yang harus diperhatikan bagi anak. Lalu kemudian bicara soal kasih anak, ini yang poin yang paling penting dalam prinsip pelindungan anak, partisipasi yang memang harus dibangun secara utuh, begitu. Kemudian ratifikasi dan implementasi di Indonesia. Ratifikasi adalah pengesahan perjanjian internasional agar berlaku dengan hukum nasional. Bicara soal dalam konteks hukum nasional, begitu. Lalu kemudian di Indonesia perlu sekali tanamkan proses ratifikasi melibatkan pemerintah dan DPR. Dan DPR hari ini memperhatikan hal itu enggak kan? Itu yang memang harus dibangun oleh pemerintah kita dalam konteks ratifikasi gitu ya. Lalu kemudian bicara soal sistem nasional disesuaikan agar apa? Agar sejalan dengan implementasi di Indonesia. Bahwasanya bicara soal CRC itu apa sih? Bicara soal CRC, Convention on the Right of the Child, atau dalam bahasa Indonesia disebutkan konvensi hak anak, begitu. Oke guys, begitu. Oke, terima kasih dengan saya atas tontonannya sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Hatur nuhun. Sakula warga.